Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Assalamualaikum hari ini. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Semangat dong, Pak. Oke. Semangat, Masih, Pak. Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih untuk Wahyu Nugroho. Kemudian, apakah hari ini sudah siap menerima materi pembelajaran? Siap dong, Pak. Pak. Sebelumnya Bapak ingin melakukan presensi terhadap kalian. Yang pertama saya panggil ada Wahyu Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian ada Miftah. Apakah hadir? Hadir, Pak. Kemudian ada Istiqomah Widiawati. Apakah hadir? Hadir, Pak. Selanjutnya ada Ana Hatia. Apakah Hadir, hadir? Pak. Oke. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan aturan main di pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, apabila Bapak menyampaikan materi, kalian sebaiknya close mic atau mematikan mikrofon. Kemudian apabila Bapak bertanya kepada kalian atau menyampaikan pertanyaan, kalian bisa melakukan open mic atau menghidupkan mikrofon. Atau kemudian bila kalian mengalami kesulitan kendala sinyal, kalian bisa tulis di kolom chat saja. Apakah dimengerti? Siap, mengerti, Pak. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk menonton video untuk memotivasi kalian dalam pembelajaran pada siang hari ini. Kenapa? Kok lari kalau lari tuh sering capek ya, Ki ya? Cepet capek? Baru dapat 3 putaran, 2 putaran tuh udah sering capek. Oh. Udah ngos-ngosan, itu pakai hidung atau pakai mulut gitu. Oh, jadi kalau kita berlari, apalagi Mbak biasanya lari pengennya berapa kilo? Berapa menit pengen? 5-6 putaran Nah, sih. otomatis berarti kan asupan oksigennya ke dalam tubuh itu harus banyak. Jadi teknik menggunakan pernapasan itu menggunakan mulut atau hidung, itu yang saya sarankan adalah menggunakan mulut dan hidung bersamaan. Oke, setelah kalian menonton video tadi, apa sih isi dari video yang sudah kalian simak tadi? Itu tadi video isinya orang yang sedang berlari, terus dia merasa kelelahan gitu. Ya, betul sekali. Video tadi itu isinya, itu orang yang sedang berlari, kemudian dia mengalami kelelahan. Nah, mengapa sih dia kelelahan? Ada yang bisa menjawab? Karena membutuhkan lebih banyak oksigen, Pak, setelah berlari. Ya, betul sekali. Nah, ketika kita berlari, tentu kita membutuhkan oksigen. Nah, untuk membutuhkan oksigen, kita itu perlu apa ya? Perlu bernafas, Pak. Ya, betul sekali. Kita perlu bernafas. Jadi, ketika kita lelah, baik itu kita berlari maupun kita berolahraga, tentunya kita mengalami kelelahan dan kita butuh bernafas. Nah, apakah yang kalian tahu bahwa kita itu juga perlu bernafas karena oksigen itu juga sangat penting dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, setelah kalian tahu video tadi membahas apa, nah jadi apakah kalian tahu kita hari ini akan belajar mengenai apa? Tentang sistem respirasi manusia, Pak. Oke, tepat sekali Wahyu Nugroho. Jadi hari ini kita mempelajari tentang sistem respirasi manusia. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur jaringan
pada penyusun organ sistem respirasi manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian organ yang ada pada sistem respirasi manusia. Yang ketiga, siswa dapat membedakan fungsi jaringan di semua organ pada sistem respirasi manusia. Yang keempat, siswa dapat mengurutkan mekanisme pernafasan manusia pada sistem respirasi. Nah, selanjutnya tadi kan kalian sudah mengetahui tentang bernafas. Nah, apa sih perbedaan antara bernafas dan respirasi? Apakah kalian tahu? Kalau respirasi itu proses menghasilkan energi, sedangkan bernafas itu adalah cara makhluk hidup untuk melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya, Pak. Ya, betul sekali. Jadi, bernafas itu cara makhluk hidup untuk memperoleh udara dengan cara pertukaran udara di lingkungan. Sedangkan respirasinya itu adalah hasil untuk memperoleh energi dari pertukaran udara tersebut. Nah, jadi ketika kita menghirup oksigen, tentunya kita melalui proses bernafas. Kemudian, hasilnya itu berupa CO2 yang dihasilkan oleh respirasi. Kemudian, hasil respirasi tersebut itu dikeluarkan ke lingkungan. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang respirasi eksternal dan respirasi internal? Nah, apa sih bedanya antara respirasi eksternal dan respirasi internal? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan Wahyu. Respirasi eksternal itu kayak pertukaran gas antara atmosfer dan darah. Sementara kalau respirasi internal itu pertukaran gas antara darah dengan sel-sel tubuh, Pak. Oke, baik sekali Wahyu Nugroho, 10 poin untuk kamu. Ya, jadi respirasi eksternal itu respirasi antara pertukaran gas di atmosfer dengan di lingkungan. Biasanya dilakukan oleh organ pernapasan. Kemudian respirasi internal itu pertukaran gas antara darah dan sel tubuh. Biasanya terjadi di organ bagian dalam. Nah, nanti kalian akan mengetahui organ-organ apa sih yang akan berperan pada sistem respirasi. Selanjutnya, Bapak ingin mengidentifikasi, menurut kalian untuk mengidentifikasi gambar berikut ini. Gambar yang pertama, apakah kalian tahu apa itu gambar yang pertama? Rongga hidung, Pak. Betul sekali Wahyu. Untuk gambar yang kedua, apakah ada yang tahu? Faring, Pak. Ya, betul sekali. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar ketiga ada laring dan trakea, Pak. Betul sekali. Kemudian gambar yang keempat, apakah kalian tahu? Gambar keempat ada paru-paru, kemudian bronkus, bronkeolus, dan alveolus, Pak. Ya, betul sekali. Jadi gambar yang pertama itu ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada trakea dan laring, dan yang keempat ada bronkeolus, alveolus, paru-paru, dan bronkeolus. Selanjutnya, setelah kalian menebak gambar, kemudian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tolong kepada ketua kelas untuk membagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang rongga hidung, faring, laring, dan trakea. Kelompok yang kedua itu membahas bronkus, bronkeolus, alveolus, dan pulmo. Silakan ketua kelas untuk membagi ke 2 kelompok. Baik, Pak. Setelah saya acak, ini kelompoknya, kelompok pertama itu Ana dan saya. Sementara kelompok 2 itu Mefta sama Isti, Pak. Baik, kemudian silahkan kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian. Saya beri waktu 5 menit. Baik, Pak. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak, kelompok saya. Sudah, Pak. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Saya mulai dari saya dulu ya. Jadi kelompok pertama itu membahas tentang rongga hidung, faring, laring, sama trakea. Nah, rongga hidung itu apa sih? Hidung itu merupakan organ pertama yang dilalui udara saat bernapas. Nah, fungsinya dari organ hidung ini yaitu untuk menyaring dan juga menghangatkan udara serta indera penciuman, Pak. Kemudian yang kedua yaitu faring. Faring adalah saluran persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Nah,
gunanya faring ini buat menutup laring agar makanan tidak masuk ke laring. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan sama Ana yang laring sama trakea. Baik, saya akan melanjutkan laring dan trakea. Jadi laring ini sering disebut dengan perangkat tenggorokan atau kotak suara. Laring terdiri atas tulang rawan yang menghubungkan faring dengan trakea. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan saluran udara memanjang dari faring menuju paru-paru. Trakea ini dilapisi oleh jaringan iter bersedia dengan sel-sel goblet. Sekian, Pak. Oke, terima kasih kelompok 1, bagus sekali ya hasil diskusinya. Baik itu hasil diskusi mengenai rongga hidung yang ada sel untuk menyaringnya, kemudian faring itu ada organ yang membuka dan menutup ketika kita makan dan bernafas agar tidak tersendak. Kemudian laring dan trakea tadi juga sudah bagus pembahasannya. Kemudian kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik Pak, izin saya dulu yang menyampaikan, nanti akan disambung oleh Isti ya Pak. Baik. Jadi yang pertama yang dibahas oleh kelompok 2 itu ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan sepasang organ utama di sistem pernapasan yang terletak di dalam rongga dada. Kemudian paru-paru ini juga dilindungi oleh tulang rusuk. Berikutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea yang jumlahnya sepasang. Adanya jaringan otot polos pada bronkus ini berfungsi untuk mengatur volume udara yang keluar dan masuk. Kemudian untuk bronkiolus dan alveolus akan disampaikan oleh Isti. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Untuk yang bronkiolus, ini merupakan percabangan dari bronkus tersier. Jadi bronkiolus ini berfungsi untuk mengalirkan udara masuk ke kantong paru-paru atau alveolus. Kemudian alveolus selanjutnya adalah alveolus. Nah, alveolus ini merupakan struktur yang menyerupai kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Dinding dari alveolus ini tipis dan lembab, sehingga mempermudah udara pernapasan itu masuk melewatinya. Kemudian fungsi dari alveolus ini sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas penjelasannya. Bagus sekali ya. Dalam paru-paru itu terdapat bronkus, kemudian bronkiolus dan alveolus. Nah, masing-masing tersebut mempunyai perannya sendiri masing-masing. Selanjutnya, Bapak ingin menambahkan apa yang sudah kalian bahas melalui diskusi pada siang hari ini. Nah, yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini berlapis selaput lendir ya. Berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Kemudian di dalamnya itu terdapat kelenjar minyak dan kelenjar sebasea, serta kelenjar keringat. Nah, letaknya itu di bagian sini ya, di bagian konka sini. Kemudian terdapat rambut-rambut pendek yang terbar, fungsinya untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Letaknya biasanya di sini. Sini adalah rambut dari hidung. Kemudian terdapat konka. Nah, konka ini mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk atau sebagai heater. Nah, konka ini juga letaknya di sini, di 3 lapisan ini. Selanjutnya ada faring. Nah, faring itu merupakan percabangan antara 2 saluran berupa nasofaring pada bagian depan, saluran pencernaan, dan orofaring pada bagian belakang. Ini gambarnya. Jadi nasofaring ada di sini, kemudian ada orofaring di sini. Nah, pada bagian belakang faring itu terdapat laring atau tekak, yaitu tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Kemudian masuknya udara yang melalui faring itu menyebabkan pita suara atau laring itu bergetar dan terdengar sebagai suara. Nah, sampai di sini penjelasan dari rongga hidung dan faring. Apakah sudah dipahami, teman-teman? Paham, Pak. Ya, saya lanjutkan. Kemudian ada laring. Nah, laring ini terdapat di antara faring dan trakea. Faring dan trakea. Jadi letaknya faring itu di sini,
dan letaknya trakea itu di sini ya. Kemudian laring itu tersusun atas tulang rawan yang berupa lempengan dan membentuk struktur jakun. Dindingnya terdiri dari 9 buah tulang rawan. Kemudian di dalamnya itu terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, pada saat kita menelan makanan, itu epiglotisnya itu akan membuka dan menutup. Tujuannya apa? Agar makanan bisa diarahkan ke kerongkongan, sehingga kita tidak tersendak atau dalam istilah Jawanya keselak. Selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini atau tenggorokan itu berupa pita panjang yang panjangnya itu kurang lebih 10 cm. Terletak di sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Kemudian dinding tenggorokannya itu tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Kemudian pada bagian dalam rongga itu terdapat epitel bersilia. Nah, silia-silia ini itu fungsinya untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Kemudian pada bagian belakang trakea itu terdapat satu lapis otot yang menarik cincin tulang rawan. Fungsinya untuk mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, dari trakea dan laring tadi, apakah ada yang ditanyakan sebelum masuk ke paru-paru? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, baik, saya lanjutkan ke paru-paru. Nah, pada paru-paru ini terdapat 4 organ. Ada paru-paru sendiri sebagai organ utamanya, kemudian ada bronkus, dan cabangnya itu ada bronkiolus. Kemudian di paru-paru itu juga terdapat alveolus. Nah, nanti alveolus ini fungsinya sebagai pertukaran gas. Kemudian paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada pada bagian atas. Kemudian di bagian samping itu dibatasi oleh otot dan tulang rusuk, serta di bagian bawah itu dibatasi oleh diafragma dan yang berotot kuat. Kemudian jaringan paru-paru itu berstruktur seperti spons yang elastis dengan daerah permukaan dalam yang sangat lebar untuk pertukaran gas. Nah, paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus. Nah, setiap lobus ini terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil, disebut lobulus. Kemudian paru-paru itu tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah, serta bronkus. Kemudian di dalam paru-paru itu bronkiolus bercabang-cabang halus dengan diameter kurang lebih 1 mm. Dindingnya semakin menipis jika dibanding dengan bronkus. Selanjutnya ada pleura atau selaput paru-paru. Nah, pleura ini sebagai selaput pembungkus paru-paru, terdiri atas pleura visceral. Yang pertama ada pleura visceral. Nah, pleura visceral ini melekat pada paru-paru, kemudian selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru yang disebut dengan pleura dalam. Ini dia pleura visceral, letaknya di sini. Kemudian pleura parietal. Nah, pleura parietal ini melapisi dinding dada. Dapat dilihat ini pleura parietal melapisi dinding dari dada. Kemudian pleura costalis. Nah, pleura costalis ini melapisi iga-iga berupa selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk yang disebut dengan pleura luar. Pleura kostal dapat dilihat di gambar ini ya. Ini pleura kostal, sangat kecil. Warnanya dapat dilihat di warna ungu. Kemudian pleura diafragmatik, itu pleura yang melapisi bagian diafragma. Dapat dilihat di sini pleura diafragmatis, melapisi diafragma. Kemudian ada pleura cervicalis. Nah, pleura cervicalis ini biasanya terletak di leher. Dapat dilihat di sini. Nah, dari penjelasan paru-paru dan pleura, apakah sudah jelas dan dimengerti? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jadi mengerti, Pak.
Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada bronki atau bronkus. Nah, bronki atau bronkus ini merupakan cabang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan. Dapat dilihat di sini bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, struktur dari bronkus ini dilapisi oleh lapisan mukosa yang sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus itu bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar itu memiliki cincin tulang rawan yang melingkari lumen dengan sempurna. Kemudian bronkus ini bercabang lagi menjadi bronkiolus. Jadi cabang-cabang bronkus ini cabang menjadi bronkiolus. Selanjutnya bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan saluran udara yang kecil untuk mengirimkan udara ke bagian dalam sebuah dinding paru-paru, di mana alveoli ini memungkinkan oksigen yang akan diserap oleh sel-sel darah dan mengisi darah dengan oksigen untuk ditransfer ke seluruh tubuh. Kemudian bronkus ini tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya itu masih mempunyai silia, dan di bagian ujung itu mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Fungsi bronkiolus ini ialah untuk mengendalikan aliran darah dan distribusi udara di paru-paru. Kemudian ada alveolus. Nah, alveolus ini merupakan struktur yang berbentuk seperti bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Dapat dilihat pada alveolus ini terdapat banyak sekali pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Kemudian di alveolus ini terdapat epitel pipih yang melapisinya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah itu mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Nah, alveolus ini tentunya berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apakah dari penjelasan bronkus dan alveolus tadi dapat dimengerti? Dimengerti, Pak. Bisa, Pak. Saya lanjutkan. Kemudian tadi kan kalian belum membahas tentang mekanisme pernafasan. Nah, Bapak tambahkan materi tentang mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan itu ada dua. Yang pertama ada pernapasan dada, dan yang kedua ada pernapasan perut. Kemudian Bapak ingin menjelaskan tentang mekanisme inspirasi pada pernapasan dada. Nah, mekanisme inspirasi pada pernapasan dada dimulai dari otot-otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Dapat dilihat pada gambar ini ya. Ini otot-otot tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk itu akan terangkat naik, kemudian rongga dada tentunya akan membesar. Nah, akibatnya itu tekanan udara dalam rongga dada itu lebih kecil daripada tekanan udara rongga dada di luar, sehingga udara dari luar itu masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, di mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada itu step pertama itu rongga otot-otot antar tulang rusuk itu kembali berelaksasi atau mengendur, sehingga tulang rusuknya itu akan turun. Ini dapat dilihat otot-otot tulang rusuknya turun, kemudian rongga dada kembali seperti normal, sehingga tekanan dalam rongga dada itu besar dibanding dengan tekanan udara di luar, sehingga udara dari dalam itu keluar ke lingkungan. Kemudian pernapasan perut. Nah, pernapasan perut itu ada dua juga. Yang pertama ada inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama dulu nih, inspirasi. Inspirasi itu yang pertama itu otot diafragma itu berkontraksi. Kontraksi di sini apa? Yang semulanya mengendur itu mendatar. Jadi semulanya kan mengendur nih, kemudian menjadi mendatar. Selanjutnya tekanan udaranya semakin kecil dan rongga dada membesar, sehingga udara dari luar itu masuk ke dalam paru-paru. Kemudian mekanisme ekspirasi dari pernapasan perut.
di mana diafragma yang tadinya mendatar itu mengendur, sehingga rongga dada menjadi kecil dan tekanan udaranya menjadi lebih besar. Jadi udara dari dalam itu keluar ke lingkungan. Nah, sekarang apakah penjelasan mekanisme pernapasan ini dapat dimengerti, teman-teman? Dimengerti, Pak. Ya, bisa dimengerti, Pak. Oke, selanjutnya Bapak meminta salah satu dari kalian untuk menerangkan apa saja yang kalian sudah pelajari tentang hari ini. Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Hari ini kita tadi sudah belajar mengenai perbedaan bernafas dan respirasi. Kemudian ada perbedaan respirasi internal dan eksternal. Terus kita belajar juga mengenai organ-organ sistem pernafasan atau respirasi. Dan yang terakhir tadi kita belajar mengenai mekanisme sistem pernafasan. Ya, baik sekali Miftah. 10 poin untuk kamu. Ya, jadi kita tadi belajar mengenai yang pertama itu yang paling awal itu kita mengetahui perbedaan dari bernafas dan juga respirasi. Yang kedua, kita mengetahui perbedaan dari respirasi internal dan respirasi eksternal. Ketiga, kita mengetahui apa saja sih organ yang menyusun pada sistem respirasi manusia. Kemudian yang terakhir kita mempelajari tentang mekanisme pernapasan, yaitu ada dua. Yang pertama ada mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Selanjutnya ada tugas dari kalian untuk join ke Google Classroom dengan kode kelas berikut ini. Jangan lupa kode kelas ini dicatat di HP kalian atau di desktop kalian. Kemudian terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.